Kedua, kadar asam organik tinggi. Nah, tadi karena dia full terbentuk dari bahan organik yang dia tergenang, dia dekomposisi lambat akan mengeluarkan asam-asam organik. Nah, terus kandungan hara rendah. Nah, biasanya bahan gambut kan tinggi, nah dia dari organik gitu. Sebenarnya salah, unsur hara itu sudah terbawa oleh gambut, dia rendah unsur haranya, sehingga kalau misalnya kita akan budidaya di lahan gambut, itu akan banyak, eee, input-input yang harus diberikan. Misalnya untuk meningkatkan pH nih, kita harus, ngasih dolomit, bahkan, bahan organik matang, itu kita pH untuk nanti pemupukan juga. Jadi kalau untuk kita membuka lahan gambut, untuk kita budidaya di gambut, itu kita harus memerlukan input yang cukup, untuk pengolahan lahannya. Nah, nomor 4, bearing capacity rendah. Jadi gini, kalau misalnya gambut sudah di-drainase dan sudah dikeringkan, dia lama-lama akan, subsiden atau dia akan ibaratnya, apa ya, bahasanya itu mampes gitu, ada fotonya kayaknya. Nah ini nih, bearing capacity ini rendah. Jadi kalau misalnya dia sudah dikeringkan, misalnya awalnya gambutnya segini, permukaannya segini ya. Nah, tapi lama-lama karena dia, kering, dia tidak ada airnya, dia akan, madat madat dan jadi akar-akar tanaman itu akan menggantung seperti ini. Nah, yang awalnya segini, dia turun segini. Nah, makanya ini harus diperhatikan juga. Ini biasanya sawit-sawit dia akan doyong, akan, enggak berdiri tegak gitu, karena, eee, si gambutnya ini bearing capacity rendah. Nah, ini gitu, perhatikan dan juga harus memperhatikan konservasinya agar lahan ini tetap lestari dan berkelanjutan. Jadi tidak boleh asal-asalan untuk, eee, itu. Nah, kalau pernah tinggi karena dia parit irik daripada sekat dalam, nah terus apa, emisi, nanti dasar bakar titik dia malah kita dibiarkan tidak akan kedepannya tidak akan seperti itu, terkonservasi. Pengolahan di terus ini nah, biasanya yang dampak sering-sering, dan pada kedalaman 1 meter itulah, jadi dia ibaratnya dikeduk struktur tanah ini. Sedangkan pembentukan struktur tanah ini adalah lama sekali, biar agregatnya itu mantap. Misalnya dia sudah agregatnya rusak, strukturnya rusak, sudah tererosi. Nah, erosi bukan yang kedua, bobot isi atau berat volume tinggi. Kompak tadi ya, mampat tadi. Terus yang 3, total
nanti rendah bahan organiknya. Manfaatkan sebagai lahan pertanian, diperlukan tindakan utama berupa perbaikan kondisi alamiahnya. Kondisi tergenang menjadi kondisi muka air tanahnya sesuai untuk pertumbuhan tanaman yang diusahakan. Tindakan utama berupa drainase. Jadi yang tadi drainase. Pokoknya di gambut ini utamanya di drainase, tapi harus diperhatikan. Kita bisa juga diperhatikan dan sifat tidak balik atau resiko drying, dia kalau misalnya udah kering untuk budidaya, terus nyiramnya itu susah karena si gambutnya ini dia tidak bisa menyerap air lagi. Nah, kedalaman pirit. Nah, ini pirit ini salah satu unsur dia bukan mas kalau misalnya dia kan, tapi nah, kalau misalnya dia di Bali, dia akan membuat keasaman tanah. Nah, ini cekupan air bagi tanaman. Nah, kira-kira sih yang bisa dilakukan untuk pengolahan? Salah satu contohnya adalah olah tanah konservasi. Jadi mengambil residu tanaman setelah panen sehingga sumber bahan organik dalam tanah itu dia akan terus bertambah. Kalau misalnya kita ambil residu tanaman, hasil tanaman panen itu kita keluarkan dari lahan, otomatis bahan organik dalam tanah itu juga akan berkurang karena diambil tanaman, tapi kita biomasanya kita keluarkan dari lahan, kita tidak kembalikan lagi ke lahan gitu kan. Nah, terus sebagai mulsa, karena nanti dia mengurangi evaporasi dan lainnya. Terus meminimumkan pengolahan seminimum mungkin agar tetap terjaga struktur tanah yang sudah terbentuk. Terus untuk tanah gambut, perhatikan tinggi muka air tanah gambut agar gambut tetap terjaga kelembabannya dan tidak kering. Dan tetap memperhatikan konservasi lingkungan. Nah, mungkin itu dari saya. Baiklah, terima kasih pada Mas Angga yang telah menyampaikan ini ya tentang pengolahan tanah seperti apa gitu, dan apabila ditanam di kelapa sawit itu seperti apa. Nah, ternyata kan dampaknya ini ada juga negatifnya. Nah, jadi agar lahan gambut itu dapat dimanfaatkan itu juga bisa dengan memperbaiki kondisi alamiah dari tanamannya. Betul ya Mas Angga? Nah, kemudian yang perlu dilakukan tadi yaitu seperti olah tanah konservasi gitu. Nah, itu nanti juga bisa memperbaiki kondisi fisik dari tanahnya. Nah, kemudian ini selanjutnya kita dengarkan juga dari sudut pandang budidaya dari tanaman kelapa sawit ini sendiri gitu, dari Mbak Nia Herlina. Kebetulan juga jurusannya ternyata sama dengan Mas Angga, yaitu ilmu tanah. Ya, selamat siang Mbak Nia. Ya, siang. Oke, nah Mbak Nia Herlina sudah siap untuk menyampaikan materi pada siang hari ini. Mungkin untuk supaya tidak terlalu lama, kepada Mbak Nia Herlina dipersilakan untuk menyampaikan materi. Oke, sebelumnya saya minta tolong Mas Angga buat share screen-nya, soalnya ini gangguan deh tadi. Sudah terlihat? Oh, udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman. Ini selanjutnya akan membahas bagaimana budidaya di tanah mineral. Next. Nah, kenapa budidaya kelapa sawit di tanah mineral itu atau budidayanya seperti apa? Jadi sebenarnya permasalahan umum perkebunan kelapa sawit ini yang dihadapi antara lain rendahnya produktivitas dan mutunya. Nah, kenapa produktivitasnya rendah ini sementara bisa ditingkatkan lagi? Ini karena beberapa hal, mulai dari budidayanya, kemudian dari bibit yang digunakan, dan lain sebagainya. Jadi, tanaman kelapa sawit ini merupakan tanaman tropis yang berasal dari Afrika Barat sebenarnya, termasuk dalam famili Palmae. Nah, tanaman ini dapat tumbuh dengan baik pada tanah, misalnya kita harus memperhatikan beberapa hal, mulai dari secara tubuhnya, kemudian tanahnya bagaimana, iklimnya, topografi, dan lain sebagainya. Nah, untuk tanah, jadi
tanaman kelapa sawit ini membutuhkan tanah yang berdrainase baik, kemudian tanah yang subur, dan juga solum yang dalam, itu sekitar 80 cm, dan juga pH-nya sekitar 4-6. Nah, beberapa jenis tanah yang biasa digunakan untuk perkebunan kelapa sawit, di antaranya itu tanah latosol, tanah aluvial, dan juga tanah gambut juga bisa. Nah, untuk curah hujan itu tanaman kelapa sawit menghendaki curah hujan sekitar 2.000 sampai 2.500 mm per tahun dengan ketinggian 0 sampai 600 meter, sekitar 5 sampai 7 jam per hari, dan suhu rata-rata 28 derajat Celcius, dan kelembapan optimumnya yaitu 80 sampai 90 derajat. 90%. Selanjutnya, next, untuk pembibitan. Nah, untuk pembibitan yang pertama kita harus memperhatikan bahan tanam. Jadi bahan tanam ini sangat penting untuk mendukung produktivitasnya. Jadi bahan tanam kelapa sawit ini memiliki peranan yang sangat besar untuk mendukung keberhasilan perkebunan kelapa sawit. Jadi nilai bahan tanam ini sebagai faktor produksi itu sebenarnya hanya 3-8% dari total biaya investasi. Tetapi dari nilai investasi yang tersebut yang lumayan sedikit dibandingkan dengan budidaya yang lain, nah ini sangat mendatangkan dampak untuk 25 tahun yang akan datang. Karena bila tidak digunakan bahan tanam yang berkualitas, maka akan mempengaruhi produktivitasnya. Kemudian untuk selanjutnya untuk benih kelapa sawit. Jadi setelah dari bahan tanam itu benih. Nah, benih kelapa sawit ini dipilih dari benih yang unggul. Biasanya itu didapat dari pusat penelitian kelapa sawit dan penelitian yang sudah mempunyai legalitas. Jadi pembibitan kelapa sawit ini terdiri dari 2 tahap. Jadi pertama pembibitan awal. Nah, pembibitan awal ini dari umur 0 sampai 3 bulan, kemudian dari 0 sampai 3 bulan dipindahkan ke pembibitan utama. Nah, dari pembibitan utama ini dari umur 3 sampai 12 bulan hingga siap dipindahkan ke lapangan. Tetapi untuk pembibitan awal ini diperlukan beberapa pemeliharaan khusus seperti penyiraman, pemupukan, dan lain-lain, karena pada saat itu harus benar-benar memperhatikan pemeliharaannya karena sangat rentan. Next. Nah, bagaimana jika bahan tanam yang digunakan itu tidak unggul? Jadi pertama, produktivitasnya rendah. Nah, tingkat produksi maksimum hanya mampu 50% dan rendemen maksimum hanya 18%. Jadi misalnya kalau kita menggunakan teknologi budidaya yang baik dan benar, tetapi masih menggunakan benih yang tidak unggul, dia hanya mampu 50% produktivitasnya. Dan rendemennya maksimum hanya 15%. Nah, tidak dapat menopang kehidupan petani dan juga dapat merusak mesin pengolahan karena rendemen CPO-nya rendah. Next. Selanjutnya, nah, bagaimana sih sistem pembibitan kelapa sawit ini? Nah, jadi sistem pembibitan ini ada 2 tahap. Bisa menggunakan tahap ganda dan bisa menggunakan tahap tunggal. Nah, pembibitan dengan tahap ganda ini sebelumnya Mas. Nah, ini pembibitan dengan tahap ganda ini pembibitan pendahuluan. Itu mulai dari kecambah tadi dengan menggunakan polybag yang kecil sampai berumur 3 bulan. Kemudian untuk pembibitan utama yaitu di dalam polybag yang besar dengan umur 9 sampai 12 bulan. Tetapi juga bisa menggunakan pembibitan tunggal. Jadi pembibitan tunggal ini ditanam pada polybag yang besar berukuran 12 bulan tanpa harus ditanam dalam polybag yang kecil terlebih dahulu. Tetapi dengan pembibitan yang tunggal ini kita harus membutuhkan luas lahan yang lebih besar karena jarak tanamnya juga lebih lebar dibandingkan dengan pembibitan dengan 2 tahap tadi.
tadi. Dan juga pada pembibitan yang 2 tahap ini, dia memiliki seleksi bibit. Jadi bibit itu diseleksi dari 0 terus 3 bulan, 6 bulan, dan 9 bulan. Sehingga bibit yang diletakkan di lapangan nanti memang benar-benar bibit yang berkualitas, seperti itu. Selanjutnya, nah ini penanaman. Jadi, tanaman kelapa sawit ini siap dipindahkan ke lapangan dari pembibitan yang tadi berumur 10-12 bulan. Menggunakan jarak tanam itu 9 kali 9 meter. Nah, tapi sebelum kita melakukan penanaman itu terlebih dahulu sekitar 1-2 minggu itu pembuatan lubang tanam. Nah, lubang tanamnya ini dibuat pada kedalaman 60 cm dan lebarnya juga 60 cm. Nah, kenapa dibuat lubang tanam terlebih dahulu? Karena supaya untuk menurunkan kemasaman tanah. Nah, penimbunan saat tanam ini bertahap. Jadi, tanah topsoil itu diletakkan di bawah dan tanah subsoil diletakkan di atas. Kenapa? Karena tanah topsoil ini mengandung bahan organik yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanah subsoil. Kemudian, pada saat dimasukkan tanah topsoil juga dicampurkan dengan pupuk. Itu biasanya yang digunakan di perkebunan itu pupuk rock fosfat atau batuan fosfat dengan dosis 500 gram per tanam. Setelah itu dicampur dengan tanah topsoil yang tadi. Nah, ini merupakan penanaman tanaman. Nah, untuk selanjutnya adalah pemeliharaan. Nah, untuk pemeliharaan tanaman kelapa sawit itu ada 2 kriteria. Jadi pertama, tanaman belum menghasilkan, dan yang kedua, tanaman menghasilkan. Jadi tanaman menghasilkan ini merupakan tanaman yang dipelihara sejak tanam hingga panen awal, yaitu pada umur 32 tahun, 32 bulan maksudnya, maaf. Untuk tanaman menghasilkan ini menguntungkan karena secara ekonomi saat tanam pada umur lebih dari 32 bulan. Nah, pada pemeliharaan tanaman menghasilkan inilah yang memerlukan pemeliharaan yang intensif. Next. Nah, pemeliharaan tanaman belum menghasilkan. Nah, gambar ini merupakan yang belum untuk mendapatkan pertumbuhan ragam. Tanaman-tanaman belum menghasilkan ini mengoptimalkan pertumbuhan vegetatif tanaman sebagai penunjang pertumbuhan generatif untuk berproduksi. Sedangkan untuk pemeliharaan untuk aktivitas yang maksimal dengan biaya serendah mungkin dan mempertahankan produktivitasnya tinggi serta dan menjaga lingkungan perkebunan seperti itu. Next. Nah, untuk pemeliharaannya. Jadi, pemeliharaannya untuk tanaman belum menghasilkan, itu yang pertama harus melakukan konsolidasi tanaman. Jadi, konsolidasi tanaman itu memperbaiki tanaman yang roboh. Jadi, atau dan kerja kebun itu periksa memperbaiki tanaman yang roboh, kemudian melakukan penyulaman tanaman. Tanaman yang mati ditanam kembali. Kemudian juga pemeliharaan piringan dan tanaman penutup tanah. Jadi, pemeliharaan piringan ini dilakukan dengan membuat lingkaran. Lingkarannya itu dengan panjang atau dari batangnya itu sekitar 1 meter, bahkan lebih, dibuat seperti lingkaran. Nah, ini bertujuan supaya memudahkan pada saat pemupukan, kemudian panen, dan pengambilan brondol, dan lain sebagainya. Kemudian untuk tanaman penutup tanah. Nah, untuk tanaman penutup tanah ini biasanya menggunakan tanaman legum atau kacang-kacang. Tanaman penutup tanah. Karena pertama, untuk menjaga agar tanahnya itu terhindar dari erosi, kemudian menjaga kelembapan tanah, juga untuk menambah bahan organik tanah, serta menambah unsur hara, karena tanaman yang digunakan ini biasanya
tanaman kacang-kacangan yang bisa fiksasi N. Kemudian untuk pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, dan juga pemotongan pelepah. Next. Nah, pemeliharaan penutup tanah. Jadi, tanam penutup tanah ini ditanam sebelum penanaman kelapa sawit. Nah, syaratnya bukan menjadi pesaing bagi tanaman kelapa sawit. Kemudian mudah diperbanyak, mampu tumbuh dengan cepat, tahan kekeringan, dan dapat menekan pertumbuhan gulma, serta mampu menghasilkan bahan organik yang tinggi. Seperti tanaman kacang-kacangan, seperti itu. Dan ini biasanya ditanam pada perkebunan pada saat tanaman belum menghasilkan. Next. Untuk selanjutnya, yaitu pupuk. Jadi untuk pemupukan, pupuk ini pertama bisa dilakukan dengan dua cara, dengan cara dibenam dan juga ditabur. Nah, pupuk ini di daerah piringan, di dekat dengan akar kuarter. Jadi pemupukan ini biasanya diletakkan di sekitar piringan. Nah, disebar biasanya. Misalnya dibenam, itu butuh waktu yang lebih besar dibandingkan tabur. Tapi kalau lebih efektifnya itu dilakukan di benam. Nah, untuk pupuk yang ditabur itu harus pupuk yang gembur, tidak boleh menggumpal. Kemudian harus ditebar merata di permukaan tanah sekitar piringan. Kemudian penaburan pupuk juga biasanya 1 bulan dari pangkal tanam sampai radius 30 cm dari pohon. Nah, untuk dosis pupuknya itu untuk tanaman belum menghasilkan itu lebih sedikit dibandingkan dengan tanaman menghasilkan. Seperti pupuk Korea, TSP, kemudian sama pupuk tanaman menghasilkan itu seperti Urea, TSP, tapi dia menggunakan MOP, Kiserit, dan dengan jumlah yang lebih banyak. Semakin tinggi umur tanaman, itu semakin tinggi juga. Selanjutnya, next. Nah, untuk selanjutnya itu panen. Jadi, panen sudah mulai dilakukan, ini, ya nih, panen. Jadi, secara umum itu hasilkan bulan. Jadi bisa dipanen. Kemudian untuk melihat bagaimana sih yang bisa apa. Jadi yang pertama yaitu kategori panen itu dilihat dari jumlah buah yang matang. Jadi bagaimana dari warna dan dari brondol. Jadi brondol itu buah yang lepas dari tandannya. Jadi kalau misalnya buahnya itu sudah banyak yang lepas, itu dia sudah matang sempurna. Bahkan nanti ada dijelaskan bagaimana dia udah kelewat matang atau sudah terlalu matang, seperti itu. Nah, biasanya panen ini dilakukan 2 minggu sekali, tergantung dengan banyaknya lahannya, luas lahannya, buahnya juga. Next. Untuk selanjutnya yaitu panen. Jadi pertama untuk panen yang harus dipersiapkan yaitu sarana jalan. Jadi ini penting sekali pada saat panen itu dibuat sarana jalan untuk kegiatan panen. Untuk kegiatan panen, kemudian pemeliharaan dan pengawasan kebun. Jalan yang dibuat itu terbarengkan untuk memudahkan dalam angkutan. Kemudian pada saat panen itu juga disiapkan tempat pengumpulan hasil. Dibuat pada waktu tanaman menjelang panen. Nah,
tempat pengumpulan hasil ini dibuat pada pangkal dan ujung jalan dengan aturan setiap 2 jalan. Jadi kalau misalnya untuk rakyat itu dia tidak secara kondisional aja, jadi tidak terlalu diinikan. Kemudian tidak terlalu diatur untuk setiap jalannya. Kemudian untuk pengangkutan selanjutnya. Nah, ini merupakan kriteria panen. Jadi, dapat dilihat tanaman dengan kriteria panennya seperti apa. Karena nanti kalau misalnya dibawa ke pengolahan, itu akan berpengaruh juga. Kalau yang terlalu masih mentah itu juga seperti apa. Jadi kriteria matang yang pertama, tidak ada buah yang memberondol atau buahnya masih berwarna hitam pekat. Ini termasuk sangat mentah. Nah, ini gambar kelapa sawit yang masih sangat mentah. Kemudian untuk itu dengan kriteria panennya 1 sampai 12,5% dari buah luar dan buah itu berwarna hitam kemerahan. Jadi ya sudah ada buah itu sudah memberondol sekitar 12 sampai 25 dan dia sudah mulai ada berwarna kemerah-merahan. Kemudian bagaimana sih kalau sawitnya itu sudah matang? Jadi buah luarnya itu sudah memberondol sekitar 20 sampai 25 sampai 50%. Dan untuk 50 sampai 75% dia juga matang. Jadi dapat dilihat kematangannya seperti apa. Jangan sampai matang karena nanti ketika penjualan itu akan mempengaruhi juga. Dilihat kualitas yang baik itu seperti apa, dia akan mempengaruhi harganya juga pada saat penjualan atau saat untuk pengolahannya juga. Seperti itu. Selanjutnya, nah, untuk bagaimana sih cara panen gitu? Jadi cara panen. Jadi sebelum pemotongan tandan, panen terlebih dahulu dengan mengamati buah yang matang di pohon pada ancak masing-masing. Jadi yang dimaksudkan untuk melihat kematangan buah itu dilihat dari apa kriteria matangnya tadi. Kalau misalnya udah matang ya tinggal dipanen dengan dipotong menggunakan kalau umur 3 sampai 5 tahun itu menggunakan dodos yang memotongnya yang masih kecil, atau untuk lebih dari 8 tahun itu menggunakan egrek. Jadi egrek itu untuk tanaman yang sudah tinggi. Jadi tinggal dikaitkan gitu. Diambil seperti itu. Selanjutnya. Dah, terima kasih. Baiklah, sudah selesai. Baiklah, terima kasih kepada Mbak Nia Herlina atas penyampaian materinya tentang budidaya tanaman sawit ya. Dan ternyata saya baru tahu juga kalau sawit itu sangat dan cukup rumit juga gitu, mulai dari awal hingga pemanenan, kemudian kriteria panennya seperti apa. Saya juga baru tahu ada tanaman yang belum menghasilkan dan juga tanaman menghasilkan itu tadi. Wah, ternyata keren banget. Nah, nanti untuk pertanyaan nih teman-teman boleh langsung di kolom chat boleh, atau nanti setelah 3 narasumber kita menyampaikan materi, nanti boleh bertanya secara langsung. Ini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Nah, selanjutnya ini untuk narasumber kita yang ketiga, yaitu adalah Mbak Elita Yeliani dari Ilmu dan Teknologi Pangan FTP UGM yang akan menyampaikan minyak sawit ini dari segi pangan seperti apa gitu, dan apakah ia berbahaya dalam tubuh. Nah, itu boleh nanti kita dengarkan narasumber kita yang ketiga pada Mbak Elita Yeliani. Baik, terima kasih Fadila. Cek apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sangat jelas. Oke, terima kasih. Ya, di sini tadi kan udah bahas tentang bagaimana sawit mulai dari tanahnya atau tempat dia hidup hingga dia panen. Nah, sekarang di sini saya ingin berbicara tentang produknya. Tapi di sini karena saya memang bidangnya di pangan, saya hanya membahas
minyak sawit. Sebenarnya sawit juga digunakan untuk memproduksi yang lain-lainnya. Nah, di sini saya beri judul minyak sawit dibenci tapi dirindukan. Ini salah satu statement dari dosen saya ya, Profesor Dr. Insinyur Sidaharjo. Beliau juga sering banget ngisi seminar-seminar tentang. Nah, oh ya, sebelumnya di sini apa ya, misal ternyata saya ada yang keliru tentang materi yang saya sampaikan, boleh teman-teman nanti mohon koreksinya ya. Nah, untuk yang pertama, nah di sini kita perlu tahu dulu sebenarnya minyak kelapa sawit itu dari bagian yang mana dari buah itu yang diperoleh untuk dijadikan sebagai minyak goreng. Tadi saya baru tahu dari materinya Mbak Nia, ternyata buah sawit yang matang itu justru yang warnanya hitam ya. Jadi ini mungkin gambarnya kurang mempresentasikan, mohon maaf. Nah, di sini ini di gambar ini kan ada buah sawit ini yang berwarna merah yang kayak serabut kelapa itu. Sejujurnya saya belum pernah melihat kelapa sawit secara langsung, tapi ini kayaknya serabut-serabut gitu, dan ini yang tengah-tengahnya adalah kernel atau inti buahnya. Nah, dua-duanya sama-sama digunakan untuk membuat kelapa sawit, tapi yang inti yang buah itu hanya apa ya? Hanya sebagai tambahan. Nah, yang digunakan sebagai pembuatan minyak goreng itu hanya bagian mesokarp atau daging buah sawit. Nah, sebelum menjadi minyak sawit, sebenarnya setelah tadi dipanen, jadi si daging buahnya itu diekstrak. Nah, hasilnya itu crude palm oil. Nah, di sini itu masih banyak apa ya, senyawa-senyawa pengotor gitu selain minyak. Nah, setelah itu ada pretreatment. Pretreatment itu di situ yang nantinya akan menghasilkan red palm. Nah, di sini kenapa masih warnanya merah? Eh, karena ada senyawa yang ini sangat bagus. Mungkin nanti saya akan jelaskan di belakang kenapa ini berwarna merah. Nah, setelah itu red palm oil ini mengalami beberapa tahapan yang dia itu di situ memerlukan suhu yang tinggi, waktu yang lama, dan beberapa senyawa kimia, nah, sehingga dihasilkan minyak goreng yang sering kita gunakan. Selanjutnya, ini saya ingin apa ya, bercerita bahwa sebenarnya di dunia ini bisa dilihat ya, ini diagram yang menggambarkan konsumsi vegetable oil. Perlu teman-teman ketahui bahwa vegetable oil itu adalah minyak yang berasal dari tanaman, baik itu dari buah atau dari biji. Nah, kalau kayak palm oil, palm kernel oil itu dari buah, coconut oil juga. Nah, kalau misalnya dari biji itu ada rapeseed, kemudian olive oil, sunflower. Nah, bisa dilihat di untuk yang biru lebih tua itu adalah palm oil. Nah, di sini ternyata sejak tahun 2013 hingga 2019 di dunia yang paling banyak dikonsumsi adalah dari minyak sawit. Nah, ini untuk beberapa industri yang mendunia ya ini ya. Ternyata mereka juga menggunakan minyak sawit untuk pembuatan produk-produknya. Kayak misal ini yang paling atas dari Kilbout itu dia adalah produsen coklat. Karena memang coklat itu kan butuh salah satu bahannya memang ada minyaknya. Nah, di situ menggunakan minyak sawit. Kemudian ini Colgate itu apa ya? Produknya itu pasta gigi. Ada nggak ya di sini? Kayaknya nggak tahu sih. Mungkin kalau di toko-toko atau supermarket yang ada bahan-bahan impornya mungkin ada. Ferrero ini produknya mungkin kita semua mengenalnya itu dari apa itu produknya Nutella, coklat Nutella. Kemudian Friesland Campina ini juga kenal dari kecil itu Oreo. Nah, ini Nestle ini juga banyak banget ya. Terus kemudian P&G. Nah, ini dia produk sabun-sabunan juga. Nah, PepsiCo itu produknya adalah Pepsi
minuman Pepsi soft drink itu. Nah, untuk The Bakers ini kayaknya di Indonesia nggak ada. Ini produknya produk-produk untuk pembuatan roti. Nah, ini Unilever tentunya banyak banget ya di mana-mana. Jadi memang ini bisa menggambarkan bahwa memang sebenarnya di dunia juga penggunaan sawit memang yang paling banyak. Nah, ini sebelum masuk ke apa ya yang lebih, ini untuk mempermudah penjelasan saya untuk selanjutnya. Jadi kan saya bahasnya fokus ke lipid ya, ke lemak. Nah, ada beberapa jenis atau klasifikasi lemak. Ini juga untuk pengetahuan teman-teman biar nanti ketika membeli makanan bisa milih ya mana yang lebih sehat. Nah, ini ada yang paling kiri adalah lemak jenuh, saturated fat. Saturated fat itu dia uh, dia itu tidak memberikan efek yang buruk terhadap, jadi dia tidak ada hubungannya dengan penyakit-penyakit darah, maksudnya penyakit-penyakit dalam pembuluh darah. Nah, terus apa yang dari ketiga ini ada lemak jenuh, lemak trans, lemak tidak jenuh, apa yang sebenarnya buruk untuk kesehatan, yaitu harusnya ini ada animasinya kok nggak bisa muncul. Nah, ini harusnya saya beri tanda yang tidak baik untuk kesehatan adalah lemak trans. Kemudian yang baik untuk kesehatan adalah saturated fat dan lemak tidak jenuh atau unsaturated fat. Nah, biasanya kan kalau saya baca-baca, kan tadi moderator juga udah bilang di awal bahwa banyak sekali isu. Salah satunya isu bahwa minyak sawit merah itu kan menyebabkan kanker ya kalau nggak salah bilangnya, kardiovaskular atau kanker gitu tadi. Nah, itu nanti kita bahas ya apakah itu benar atau enggak. Nah, tapi kalau dari sini teman-teman perlu tahu dulu saturated fat itu yang baik, kemudian lemak tidak jenuh juga baik, yang jelek adalah yang lemak trans. Nah, di sini lemak saturated itu untuk yang dari vegetable ada minyak sawit dan minyak kelapa. Kemudian animal fat itu ada fatty meat, minyak daging bisa dari sapi, dari ayam, lard itu kebanyakan dari babi ya. Kemudian ada butter, kemudian cheese, dan whole milk. Whole milk itu susu biasa yang kita minum itu namanya whole milk. Nah, untuk yang lemak trans, nah ini lemak trans ini biasanya emang bukan biasanya sih, ada di banyak makan junk food. Karena apa? Karena di sana menggunakan minyak yang dia itu, jadi si minyak itu diolah lagi jadi margarin, jadi mentega. Nah, itu yang oh ya maaf berarti ini yang lemak jenuh salah ya yang butter. Nah, yang benar itu dia. Nah, untuk lemak tidak jenuh ini ada yang paling populer itu adalah minyak zaitun karena udah terkenal dia itu baik ya. Nah, lanjut. Sepertinya Video tak mati buat teman tadi. Nah, ini lanjut ya. Untuk gambar ini adalah gambaran apa sih bedanya trans dan trans kemudian saturated kemudian unsaturated, itu bedanya di strukturnya. Mungkin di sini ya kalau
di gambar ini kan ini kan lurus terus penuh gitu kan. Ini ada yang lurus tapi dia cuma di sisi sini, kemudian ini nanti untuk mengetahui apakah dia baik di dalam tubuh atau tidak. Yang trans. Nah, ini yang berbahaya dengan yang trans di sini ini kan dia beda ya antara yang sebelah kiri ini kan dia memenuhi salah satu sisi, maksudnya ini kan ada yang kosong. Nah, ini tuh bahayanya ketika dia juga teroksidasi. Nah, ini tuh kalau di dalam tubuh tidak ada enzim yang enzim itu apa ya? Senyawa yang memecah komponen sih, bantu proses pemecahan komponen-komponen nah, itu untuk trans fat itu tidak ada, jadi makanya dia berbahaya. Apa sih bahayanya dari trans fat ini? Jadi dia itu kan atau gangguan jantung. Lanjut, kan banyak ya di berita-berita bahwasanya memang sawit itu tahu kalau sawit itu terutama yang pernah dilakukan. Kalau ini tentang jenuh. Nah, di sini banyak fat itu tidak meningkat jantung. Yang membuktikan ini sawit itu terkenalnya buruk. Nah, di sini di penelitian ini membuktikan bahwa sawit bagus juga untuk diet, jadi bagus untuk mengatur pola makan kita agar lebih sehat. Selanjutnya, satu misleading atau apa ya, anggapan yang salah, dan ini parahnya dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tapi ini kayaknya udah dibenarkan, terutama dari pihak-pihak komunitas apa ya itu namanya yang kelapa sawit gitu. Nah, ini kan kalau di sini kan ganti sawit minyak kelapa. Jawabannya ada di tepi. Nah, ini setelah ini adalah kasus yang kalau di negeri kasus Itali. Jadi itu minyak sawit itu dianggapnya memang apa ya, lebih baik. Maksudnya masih di sana itu ada campaign kalau yang tidak menggunakan sawit itu lebih baik gitu, tapi ternyata enggak nih. Bisa dilihat maksudnya produk yang dengan sawit pun kadar kandungan minyak saturated-nya yang kayak saya bilang tadi yang bagus itu juga nggak kalah sama yang tanpa minyak sawit. Nah, ini untuk informasi nilai gizinya. Jadi memang yang paling tinggi itu saturated ya. Ini monosaturated itu ya sama dengan saturated. Ini polyunsaturated ini juga baik kan. Nah, ini keunggulan minyak sawit. Jadi minyak sawit itu 47,2-nya adalah jenuh, berarti baik ya. Kemudian 52,8%-nya lemak tidak jenuh, dominan polyunsaturated. Nah, ini mengalami yang tinggi, jumlahnya cukup tinggi karena mencapai 100 pm berapa ya kalau dimatiin. Kemudian tadi kan di awal saya bilang ini masih merah, sebenarnya tapi sayangnya enggak berdasar sebenarnya bagus karotenoid atau dia itu provitamin A. Itu banyak banget juga, dia bahkan lebih tinggi kandungannya dari vitamin E. Kemudian minyak sawit stabil terhadap oksidasi. Kan biasanya kalau
kalau orang-orang jual minyak sawit juga kemasannya bening kan ya, karena memang dia lebih tahan terhadap oksidasi. Kemudian yang tidak saya cantumkan di sini, jadi memang dia itu akan apa ya, bagus sama dengan minyak zaitun. Jadi ini tidak ternyata maksudnya statement yang bahwa minyak sawit itu menyebabkan kardiovaskuler, kemudian dia penyakit-penyakit yang lain atau kolesterol tinggi gitu, itu tidak benar ya. Nah, terus apa sih bahaya jika mengonsumsi minyak sawit? Jawabannya sebenarnya bukan di minyak, tapi cara kita dalam pemakaian minyak sawitnya. Ada tiga faktor yang menyebabkan minyak sawit ini menjadi tidak baik. Yang pertama, penambahan HCl atau garam dapur. Kemudian, pemanasan dengan suhu tinggi, dan durasi pemakaian. Maksudnya ini adalah pemakaian yang secara berulang atau dia dalam waktu yang sangat lama. Maksudnya buat goreng 5 jam gitu kan itu lama banget. Dan itu sebenarnya sering banget kita temui di kehidupan kita. Bahkan mungkin warung-warung di sini masih seperti itu. Nah, kenapa? Karena dengan perlakuan yang 3 tadi itu, dia menyebabkan senyawa lain terbentuk di dalam minyak sawit. Jadi gini, sebenarnya ini tidak hanya berlaku untuk minyak sawit. Tapi di sini apa ya? Ya saya membahasnya contohnya adalah di minyak sawit. Nah, ini dia menjadi buruk karena apa? Terbentuk 3 MCPD atau 3 monokloropropen 1,2 diol dan glisidil ester. Nah, kedua senyawa ini itu bersifat karsinogenik, jadi sangat berbahaya ya untuk kanker. Tapi kenapa suhu, kemudian penambahan garam, ini garam susah banget kan, karena di setiap bahan makanan pasti ada NaCl-nya. Kemudian waktu atau penggorengannya. Nah, ini bisa dilihat, ini kan ada yang tanpa penambahan NaCl, kemudian ini juga enggak, yang 160 dan 180. Dia grafiknya di bawah. Kemudian yang lainnya bisa dilihat untuk semakin ini kan yang paling bawah kan 180 dan 5% NaCl itu yang paling tinggi. Kita mungkin lihat itu aja. Nah, itu kan grafiknya yang paling atas dan yang paling tinggi. Jadi memang MCPD-nya itu memang yang paling tinggi. Kemudian gimana dengan glisidil esternya? Sama ya, makin tinggi waktunya, makin banyak NaCl-nya atau garam dapurnya, kemudian makin tinggi suhunya juga, dia makin meningkat. Nah, sebenarnya kalau di minyak sawit sendiri itu kedua senyawa itu udah terbentuk. Udah terbentuk ketika proses pembuatan minyak goreng sendiri. Tapi dia jumlahnya masih bisa diterima di dalam tubuh. Jadi sekiranya di bawah kisaran yang saya jelaskan berikut ini. Jadi untuk yang sebelah kiri ini, dia untuk MCPD berapa sih batas toleransi tubuh kita bisa menerima MCPD itu? Kalau di Eropa itu 2 mikrogram per kilogram. Nah, untuk ini JECVA itu dia join expertnya FAO dan WHO tentang food additive. Nah, ini dia lebih tinggi karena dia lebih mendunia ya. Nah, dia 4 mikrogram per kilogram. Nah, ini untuk maksimum levelnya yang glisidil ester itu saya cuma nemu yang Eropa, dia 1 miligram per kilogram. Gimana sih kalau di minyak sawit itu sebenarnya ada berapa? Udah ada berapa yang ada di minyak sawit? Nah, ini penelitian orang yang pernah dilakukan. Ini saya nyomot dari PPT dosen saya, dari Pak Astri. Ya, saya screenshot. Ini untuk yang dari 14 sampel minyak goreng sawit, ternyata dia mengandung kisaran MCPD-nya 8,15 sampai 58,14 mikrogram per gram ya, bukan kilogram. Jadi dia lebih sedikit. Itu 25 mikrogram per gram.
ini yang bawah sama kok. Nah itu jadi ternyata dengan pemanasan yang saya jelaskan tadi itu, dia itu dapat meningkatkan jumlahnya ini, pemanasan yang berulang ya, kalau sampai dipakai 2 hari sampai hitam terutama itu bakal meningkatkan MCPD dan GE-nya ini. Jadi untuk teman-teman, saya himbau untuk sebisa mungkin menghindari makanan-makanan yang memang digoreng dengan minyak yang sampai kayak yang saya gambarkan di PPT itu, sampai hitam banget. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, ternyata menarik sekali ya tentang pembahasan minyak sawit ini dengan berbagai kontroversinya. Nah, sekarang kan kita sudah tahu ya sebenarnya yang kita selama ini bilang kalau ternyata minyak sawit itu jelek dan sebagainya. Nah, ternyata yang bikin salah itu adalah cara pemakaiannya yang bisa mengakibatkan bahaya karena selama ini mungkin kita masak masih suhu yang sangat tinggi, kemudian juga ditambah dengan NaCl karena memang itu tadi karena sebagian besar bahan makanan kalau nggak ditambah garam juga mungkin rasanya nggak enak gitu ya. Nah, nanti mungkin bisa lebih lanjut boleh ditanyakan di boleh pihak ataupun ini sudah masuk beberapa pertanyaan ya. Jadi ini langsung masuk ke diskusi ya teman-teman. Ini ada beberapa pertanyaan gitu untuk ketiga narasumber sudah siap semuanya ya teman-teman dari Mas Angga, kemudian Mbak Nia dan juga Mbak Elita. Nah ini mungkin saya mungkin satu-satu saya bacakan pertanyaannya. Yang pertama yaitu dari Mas Supriyadi. Dikatakan pertanyaannya yaitu ini sepertinya tanah gambut. Dikatakan bahwa tanah gambut itu memiliki bearing capacity yang rendah. Karena itu bearing capacity perlu dilakukan dengan tepat. Nah ini mungkin sama dari Mas Angga langsung mau menjawab. Ya, boleh Mbak. Oh ya, silakan Mas Angga. Ya, baik. Terima kasih Mas Supriyadi atas pertanyaan. Jadi begini, capacity kan ibaratnya daya dukung tanah untuk tanaman. Tanaman akarnya bisa muncul di permukaan karena tanahnya subsiden atau penyusutan tanah gitu. Nah, untuk di tanah gambut sendiri, kenapa sih kok dia bisa bearing kapasitasnya rendah dan dia bisa subsiden gitu. Nah, karena tadi yang inti di tanah gambut adalah drainase dan perhatian terhadap tinggi muka air tanahnya gitu. Dan selain itu juga karena gambut tersusun atau terbentuk dari bahan organik, tanaman-tanaman yang mati menumpuk sehingga dia akan menjadi gambut. Nah, untuk hal-hal yang bisa diperhatikan ya untuk bearing capacity yang rendah itu, yang pertama adalah pemilihan kematangan gambut, Mas. Jadi gambut itu kan ada kelasnya ya, yang mateng, mentah, dan sedang gitu. Nah, sebisa mungkin kita pilih gambut yang mateng, karena gambut yang matang itu kan dia sudah halus dan membentuk koloid. Sehingga kalau misalnya dia sudah koloid, dia akan berat volume atau volumenya itu dia sudah lebih tinggi, sedangkan daripada tanah yang masih mentah yang dia masih terbentuk serat-serat dari tanaman tadi, bahan organik tadi. Nah, yang kedua, biasanya untuk perkebunan-perkebunan skala luas gitu, untuk mengurangi menurunkan bearing capacity yang rendah, itu biasanya dimanfaatkan dengan mekanisasi. Tetapi ini masih punya kendala juga karena tadi gambut yang dia bearing capacity-nya atau dia lembek kan misalnya gambut itu karena dia airnya tinggi, itu juga menjadi kendala bagaimana cara membawa alat mekanisasi itu ke lahan gambutnya sendiri gitu. Nah, itu juga perlu harus diperhatikan juga. Nah, jadi ya pemilihan gambut, mateng, sedang atau mentah, terus dia mekanisasi juga dengan alat mekanisasi. Nah, yang ketiga itu dengan pemberian amelioran atau pembenah tanah gitu ya, agar kita bisa meningkatkan berat volumenya itu. Misalnya ini, kalau misalnya di pertanian atau perkebunan mungkin bisa juga diaplikasikan karena perkebunan juga skala luas ya biasanya berhektar-hektar gitu. Perkebunan biasanya menggunakan bahan organik atau kompos yang sudah matang. Jadi nanti dia juga bisa meningkat gambutnya itu. Selain itu juga biasanya dengan penambahan lumpur laut bisa
untuk rumput laut itu kita aplikasikan ke gambut, sehingga pori-porinya itu dia bisa membentuk agregat tanah dan dia nanti bisa berat volumenya itu menjadi tinggi, tidak rendah lagi karena sudah tercampur dengan tadi yang bahan amel tanahnya. Saya jawab, Mas Supriyadi. Baik, bagaimana mungkin kita dengarkan dulu feedback dari Mas Supriyadi kalau sudah cukup atau masih ingin ada yang dikonfirmasi. Ada Mas Supriyadi? Cukup Mbak, cukup. Oh iya, kalau gitu kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan yang kedua. Sebentar. Pertanyaan yang kedua ini Mbak Fani, tapi ini request untuk dijawab terakhir ya. Kita lompat lagi ini yang pertanyaannya bahwa dikatakan bahwa tanaman kacangan, nah ini mungkin lebih untuk Mas Angga atau Mbak Nia nanti boleh menyesuaikan untuk narasumbernya. Nah ini dikatakan bahwa tanaman kacangan dapat ditanam dan dipilih cepat tumbuh. Namun terkadang tumbuh maka menyebabkan merambatnya ke kanopi tanaman sawit. Nah, bagaimana langkah-langkah konkret untuk mengatasi hal tersebut? Gitu. Mungkin dari Mas Angga atau Mbak Nia boleh menyampaikan. Oke. Saya akan coba jawab itu. Kenapa? Bagaimana langkah-langkah konkretnya? Iya, kedengaran nggak Mbak? Iya, benar. Ya. Jadi bagaimana sih langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan? Karena kan tanaman penutup tanah itu yang digunakan tanaman yang cepat tumbuh, kemudian dia juga cepat merambat dan perkembangannya juga sangat cepat. Jadi sebenarnya tanaman penutup tanah itu dilakukan pada saat tanaman belum menghasilkan. Dan memang yang cepat apa supaya tidak terjadi mengurangi erosi, kemudian mengurangi atau untuk mencegah kelembapan tanah dan juga menambah unsur hara. Nah, bagaimana supaya tidak mengenai kanopi? Nah, itu dilakukan perkebunan kelapa sawit itu ada yang namanya piringan. Jadi piringan itu berbentuk lingkaran, dibuat di sekitar pohon. Nah, piringan itu selalu dibersihkan untuk proses memudahkan dalam proses misalnya pemupukan, kemudian pemotongan pelepah, dan juga biasanya itu selalu dibersihkan setiap 3 bulan, bahkan lebih tergantung dengan kapasitas rumput atau gulma yang ada di sana. Dia itu bisa dilakukan misalnya kalau petani itu biasa melakukan pemeliharaan piringan itu dengan manual atau dengan herbisida itu yang dipilih tidak merusak tanaman sawit sendiri. Nah, tetapi jika menggunakan secara mekanis, kalau misal teknik secara mekanis itu membutuhkan waktu yang lama dan yang bagi kan mungkin perkebunannya berapa luas, jadi harus banyak membutuhkan tenaga kerja seperti itu. Jadi emang ada pembersihan namanya piringan, pemeliharaan piringan pada tanaman belum menghasilkan seperti itu. Nah, ketika tanaman sudah menghasilkan, itu tanaman penutup tanah itu dihilangkan seperti itu. Mungkin itu dari saya. Baiklah, kita dengarkan kembali kepada Mas Supriyadi. Gimana untuk pertanyaan yang ini? Apakah sudah terjawab dengan jelas? Baik, itu kan ada langkah-langkah bisa dengan manual ya atau teknik mekanis. Nah, ketika kacangan tersebut telah atau sudah menutup kanopi itu kan dia ibaratnya udah melilit di pelepah-pelepah sawit tersebut itu. Nah, itu kan agak susah gitu kan. Tepat lagi agar dia itu
apa namanya, cepat bisa dikendalikan dari penurunan yang sudah merambat itu bagaimana gitu. Terima kasih. Oh ya, jadi untuk cara yang lebih tepatnya, yang pertama itu harus melihat intensitasnya. Jadi jangan sampai tanaman penutup intensitas ada yang 25%. Jadi dia 25% itu artinya dia tidak masih berumur beberapa bulan gitu. Nah, jadi dia belum merambat kemana-mana. Jadi memang harus diperhatikan pemeliharaannya itu supaya pada saat dia itu belum merambat terlalu jauh. Nah, disitulah pemeliharaan kebun itu perlu diperhatikan. Nah, seperti itu. Nah, cara yang biasa ya dilakukan secara mekanis dan biasanya yang itu yang biasanya dilakukan. Jadi melihat intensitas penyebarannya dulu. Seperti itu. Mungkin ada yang kurang mungkin, Mas? Bagi itu mungkin secara mekanisnya ya. Kalau misalkan secara herbisida itu kira-kira bahan aktif dari herbisida apa ya, biar bisa menangani apa namanya, kacangan yang telah merambat ke kanopi tersebut. Oke. Kalau herbisida itu dia itu sebenarnya kalau di petani itu dia kalau misalnya gimana ya, kalau yang biasa digunakan itu biasanya bahan apa namanya, Sibasta dan Parakol gitu. Nah, tapi kalau untuk dosisnya mungkin dilihat dari intensitasnya dan dilihat dari kemasannya itu. Jadi tidak tidak ditentukan. Jadi melihat bagaimana penyebarannya dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Mungkin kalau yang lain mungkin ada pestisida, herbisida yang lain. Tapi yang kalau saya di lapangan yang biasa digunakan yaitu seperti itu. Jawabannya, Mbak. Masih ada yang perlu dikonfirmasi? Cukup, Mbak. Baik, untuk kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Mbak Dita Wina. Ini untuk Mbak Nia lagi. Nah, ini izin bertanya untuk Mbak Nia. Pembibitan yang menguntungkan itu dari pembibitan 2 tahap atau 1 tahap, kemudian lalu cara pemupukan untuk silakan dijawab, Mbak Nia. Oh iya, baiklah. Untuk pembibitan kelapa sawit itu sebenarnya bisa dilakukan 2 tahap atau 3 tahap. Ya, benar. Karena, tapi kalau biasanya yang lebih menguntungkan itu ketika pembibitan 2 tahap itu pertama memudahkan dalam pengawasan dan pemeliharaannya, serta ketersediaan dalam persiapan pembibitan utama dalam 3 bulan itu. Karena pada saat umur 0 sampai 3 bulan itu harus diperhatikan, misalkan mulai dari pemupukannya, pemeliharaannya, yang seperti penyiraman, karena pada umur sekian itu sekitar 3 bulan itu, tanaman itu sangat rentan terhadap kematian. Jadi, jangan sampai tergenang atau kekeringan dan harus diperhatikan semuanya. Yang kemudian itu adalah terjaminnya bibit yang akan ditanam. Karena dia telah melalui beberapa tahapan seleksi, baik pada saat pembibitan awal dan pembibitan utama. Jadi, bibit yang dipindahkan ke lapangan itu bibit yang sudah melalui beberapa tahap seleksi. Nah, tahap seleksi ini biasanya pada umur 0, 3, 6, dan 9 bulan. Nah, bagaimana sih bibitnya ini supaya dia dikatakan sudah berkualitas, misalnya dari bentuk tunasnya, kemudian bentuk anak daunnya melebar atau tidak, kemudian dari diameter batangnya, seperti itu. Jadi lebih menguntungkan itu pembibitan 2 tahap. Nah, kalau misalnya pembibitan 1 tahap itu membutuhkan luas area yang lebih luas karena dia jarak antar bibitnya juga lebih luas, itu sekitar 30 kali 30, hingga akan kesulitan dalam pemeliharaannya, seperti itu.
Baik, pada Mbak Dita Wina, apakah sudah terjawab jelas jawaban dari Mbak Nia? Sudah, Mbak, makasih. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Mbak Hema atau Mas Mbak Hema. Nah, ini untuk Mbak Nia lagi. Nah, pertanyaannya adalah hama dan penyakit apa yang biasanya menyerang kelapa sawit? Kemudian pengendaliannya secara umum itu bagaimana? Nah, boleh dijawab. Oke, terima kasih. Jadi ini untuk hama ya. Biasanya kalau yang saya tahu di lapangan itu yang banyak menyerang itu kalau hama diantaranya itu hama kumbang, kemudian hama ulat api, kemudian ada juga hama penggerek tandan buah atau disebut dengan ngengat. Kalau penyakit itu yang paling banyak atau yang paling sering ditemui itu penyakit busuk pangkal batang. Nah, penyakit ini biasanya tidak diketahui gejala dininya seperti apa dan kurang mendapat perhatian perkembangannya. Jadi kalau misalnya dia sudah terlihat gejalanya itu tandanya dia sudah berkembang lanjut, maksudnya sudah parah. Jadi yang harus dilakukan sebenarnya kalau pengendalian untuk hama penyakit busuk pangkal batang ini, beberapa petani itu sudah mencoba melakukan misalnya dengan metode absorpsi atau penyiraman dengan fungisida kimia, tetapi gagal. Kenapa? Karena mungkin ya mengingat dari penyakit ini sebagai patogen tanah, jadi biasanya di perkebunan, maka pengendalian yang biasa dilakukan itu alternatifnya pada saat pembibitan. Nah, pada saat pembibitan itu dilakukan perlakuan agen hayati seperti trichoderma dan lain-lain supaya dia dapat terhindar dari penyakit itu. Seperti itu. Nah, untuk hamanya, misalnya untuk yang biasanya itu kalau hama yang paling umum penggerek tandan buah misalnya. Jadi hama ini menyerang di tanaman kelapa sawit itu pada umur 3-4 tahun. Jadi dia juga dapat ditemui pada tanaman tua. Nah, dia menyerang tanaman itu dengan gesek-gesekan. Jadi bisa menyebabkan cacat pada buah sehingga produktivitasnya akan turun pada saat dia terserang. Pengendaliannya. Kalau ini berdasarkan pengamatan pengalaman aja ya. Jadi biasanya dilakukan sanitasi buah. Busuk buah itu bagaimana sih buah yang terserang tadi kita melakukan pengendalian di batangnya. Jadi buah yang terserang itu diambil dulu, kemudian dikumpulkan pada satu lubang dan dia diaplikasikan dengan insektisida. Nah, kalau biasanya insektisida yang digunakan itu insektisida dari bahan aktif fipronil. Kalau konsentrasinya 7 ml per 15 liter dengan volume semprotnya sekitar 370 sampai 400 liter per hektar. Nah, itu yang biasa yang lain cara untuk pengendaliannya seperti itu. Terima kasih. Baik, untuk Mbak Hema, apakah penjelasan dari Mbak Nia? Sudah, Mbak, sudah jelas. Makasih ya. Nah, ya baik, terima kasih. Ini selanjutnya pertanyaannya sepertinya ditujukan untuk nama Rita Rahma. Pertanyaan adalah baru-baru ini ada berita hutan kini PAN dialih fungsikan menjadi kebun sawit. Nah, respon masyarakat yang muncul itu rata-rata terhadap kebun sawit seperti yang diisukan, yaitu merusak lingkungan, degradasi lahan, dan juga menyebabkan banjir dan kekeringan. Padahal komoditas sawit itu meningkatkan PDB nasional melalui ekspor minyak sawit, melalui carbon trade, kemudian selain itu sawit juga sesuai dengan tujuan SDGs menjadi alternatif energi bersih dan terbarukan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana materi terkait bagaimana meminimalisir dampak negatifnya
sawit. Apakah Anda setuju dengan adanya perkebunan kelapa sawit? Nah, boleh? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan Mbak Rita. Jadi begini ya, benar. Sawit itu adalah salah satu komunitas yang ya termasuk penyumbang uh, sawit juga prioritas riset. Untuk menanggapi isu-isu seperti itu, kita sebenarnya juga melihat dari bagaimana arti petani menanam. Kita sudah pernah melakukan pembukaan lahan juta hektar yang zaman Pak Harto itu ya, pembukaan lahan di Kalimantan yang sudah hektar sebelumnya difungsikan sebagai sawah untuk padi. Tapi kenyataan itu gagal karena apa? Melihat atau menganalisis yang ada di sana. Kalau misalnya piritnya, kalau misalnya di drainase itu drainase bagaimana, terus nanti lingkungannya bagaimana gitu. Itu tidak. Nah, oleh karena itu untuk yang ini, pertanyaan ini, jadi begini Mbak, pembukaan usaha itu untuk mengurangi kos pembukaan lahan itu adalah dengan cara dibakar. Nah, setelah bakar itu nanti dia yang akan emisi sawit itu akan negatif tadi si ini akan dampak atau tidak seperti itu. Budidaya sawit ya untuk sebenarnya sawit itu tidak negatif untuk budidayanya, hanya saja yang biasanya adalah budidaya bukan tanamannya, tapi aturan atau mematuhi aspek-aspek yang ada di situ. Makanya tadi siapa namanya bisa jadi di situ Nah, kalau misalnya kita menggambut dan kita di atas komposisi, itu akan mengeluarkan karbon yang sangat banyak. Bisa jadi untuk 1 meter atau bahkan setengah meter dari gambut itu, yang nanti yang hilang, itu bisa menghasilkan karbon itu senilai 100. Nah, dengan bagaimana kalau kita memperhatikan aspek-aspek adalah ibaratnya spesial ya dalam pengolahannya kita harus memperhatikan karakternya. Kalau misalnya di tanah mineral kan kita bisa memberikan input-inputan yang misalnya kimia pun juga bisa gitu. Tapi kalau di gambut kita harus mengolahnya terlebih dahulu sebelum pun kita harus bagaimana sih karakter gambut ini agar pengolahan juga benar dan tepat. Nah, seperti itu. Mungkin begitu Mbak Rita atas pertanyaannya. Baik, Mbak Rita Rahmayanti, mungkin apakah sudah cukup jawaban dari Mas Angga atau boleh ada yang mau dikonfirmasi lagi? Ya, terima Mas Angga sudah sangat jelas, Mbak. Saya rasa cukup. Baik, ini tadi masih ada satu pertanyaan yang belum dibacakan. Pertanyaan ini, pertanyaannya untuk Mas Angga. Tanya, apakah tanaman sawit itu ramah lingkungan jika dikaitkan pada emisi? Pertanyaan Mbak ini sawit ataupun gitu ya proses karbon. Nah, karbon itu yang nanti akan disimpan dalam biomasa. Nah, di sini
karbonnya tinggi karena gambut ini terbentuk dari biomasa. Nah, untuk pemanasan global, sebenarnya untuk penanaman sawit ini tidak berarah ke sana karena tadi sawitnya pun dia malah menyerap karbon tadi yang digunakan untuk proses fotosintesa 6 ton hektar yang tanaman. Sedangkan kalau misalnya kita penanaman sawit beribu hektar, misalnya ada perkebunan yang 1.000 hektar, 2.000 hektar, itu tinggal dikalikan saja berapa 60 ton per hektar itu dikali 1.000 lahan. Jadi itu tidak berpengaruh untuk pemanasan global. Tapi sawit yang ditanam tadi sawit itu sebenarnya tidak masalah ke lingkungan. Yang bermasalah adalah kembali lagi ke tanah gambutnya, bagaimana kita memperlakukannya, bagaimana kita mengolahnya, dan bagaimana kita menjaga agar kelestarian gambut terjaga, tetapi kita juga bisa menggunakan gambut untuk budidaya tanaman sawit. Jadi begini, dalam peraturan pemerintah itu, sawit yang boleh dibudidayakan adalah dengan kedalaman 1 hektar, itu harus menjadi konservasi. Jadi gambut yang lebih dari 3 meter itu tidak boleh dibuka sebagai lahan budidaya. Itu sebagai ekosistem konservasi. Karena air, hidrologi, seperti itu. Makanya kita harus memperhatikan itu lagi, bagaimana cara mengolah lahan gambut dan buka lahan gambut yang benar. Nah, di sini kita juga bisa, karena di sini kita juga sudah begitu. Mungkin di sini kita juga bisa ikut mengawasi dan mengajak teman-teman untuk menyebarkan info gitu, bagaimana gambut itu dan bagaimana cara mengolah gambut dan bagaimana emisi itu terjadi di lahan gambut. Tidak kalau misalnya dia tetap pada ekosistem alaminya, dia tidak akan mengeluarkan emisi. Tapi kalau dia diubah dari ekosistem akan mengeluarkan emisi, dan emisi yang dikeluarkan tidak tanggung-tanggung, dan makanya itu yang akan menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim, seperti itu. Mungkin itu jawaban saya, Mbak Fani. Pada Mbak Fani, mungkin ada yang kurang jelas atau sudah cukup penjelasan dari Mas Angga? Mbak Fani bisa merespon? Oh baik, cukup, terima kasih gitu ya kata Mbak Fani. Nah selanjutnya masih buka lagi teman-teman, ini sesi tanya jawabnya. Nah ini boleh juga teman-teman bagi yang mau bertanya secara langsung, dipersilakan. Ada yang mau bertanya secara langsung mungkin? Mungkin ada yang penasaran gitu sama mitos mengenai minyak kelapa sawit gitu ya. Nah, nanti boleh bertanya dengan Mbak Elita Yeliani gitu. Nah, Mbak Elita ini juga penelitiannya juga tentang minyak kelapa sawit atau red palm oil gitu. Jadi boleh teman-teman yang mau bertanya mungkin apa sih bedanya red palm oil dengan yang lain, dengan palm oil yang lain gitu. Nah, mungkin boleh ditanyakan. Baik, terima kasih. Ingin bertanya, Mbak. Oh iya, ini dengan siapa? Dengan Supriyadi. Oh iya, Mas Supriyadi. Silakan. Mengenai minyak sawit ini tentunya ketika dijual di pasaran, minyak ini kan ada kriteria tertentu yang harus yang harus dipenuhi agar minyak tersebut bisa dikonsumsi gitu. Nah, hal-hal itu syarat-syarat ketentuan tersebut apa aja yang mesti dipenuhi, misalkan kita sebagai produsen minyak kelapa sawit itu agar bisa dipasarkan dan bisa dikonsumsi secara aman oleh masyarakat. Seperti itu. Ya, baik. Ini kepada Mbak Elita, silakan untuk bisa menjawab pertanyaan dari Mas Supriyadi. Baik, terima kasih Mas Supriyadi. Suara saya kedengeran kan ya?
Kedengeran, Mbak? Oh ya, aduh, ini kayak jadi malah sebelumnya belum pernah membuka tentang SNI atau syarat-syarat yang diperlukan untuk minyak goreng. Itu kan berarti masuknya ke dalam minyak goreng. Bentar, Mas. Mungkin kalau yang MCPD sama GE tadi itu kan pasti ada ya di minyak itu. Bisa mengacu menggunakan tadi standar dari JECFA, dari Joint FAO WHO Expert on Food Additives, itu tadi yang 0,4 mikrogram per kilogram itu. Kemudian kalau yang lainnya, kalau trans fat itu yang diperhatikan dalam minyak itu ada dua itu yang paling utama sih, Mas, trans fat dan untuk MCPD dan glicidil esternya. Untuk untuk unsaturated dan saturatednya itu karena dia cukup baik, pasti kadarnya boleh lebih banyak. Tapi untuk yang unsaturated ini juga sedikit perlu dihati-hati karena dia itu mudah teroksidasi, jadi beberapa asam lemak, jadi kan asam lemak itu tersusun atas asam lemak. Nah itu terutama yang yang konfigurasi apa yang tadi saya struktur kimianya itu gampang teroksidasi, jadi dia juga sebenarnya dapat memicu kalau dia teroksidasi dia memicu penyakit di kardiovaskuler. Seperti itu, Mas. Bisa menjawab nggak ya, Mas? Mungkin nanti saya bantu carikan SNI atau apanya ya, dari standar dari BPOM, karena standarnya dari situ. Karena kebetulan saya memang penelitian saya memang di minyak sawit, tapi di minyak sawit merahnya. Gitu, Mas. Bagaimana, Mas? Nggak menjawab ya? Maaf. Terima kasih, Mbak, atas jawabannya. Untuk minyak sawit merah sama kuning itu kan sebenarnya dikatakan lebih baik yang merah ya, Mbak ya? Iya, Mas. Nah, itu untuk yang bagus. Kenapa yang bagus merah gitu? Apakah ada kandungan-kandungan tertentu atau gimana gitu, Mbak? Sehingga yang merah ini yang lebih bagus gitu. Nah, kemudian itu kan kok bisa jadi kuning gitu? Apa namanya? Baik. Minyaknya itu kan. Terima kasih. Nah, ya, Pak. Mas. Ya, saya jawab. Jadi, ini bisa kelihatan kan ya PPT saya sekarang. Nah, ini ada selain yang asam lemak atau lemak-lemaknya ini yang jenuh, tidak jenuh, tokoferol, tokotrienol, kemudian ada karotenoid. Nah, ini yang membuat minyak ini berbeda dengan minyak yang kuning. Jadi, yang merah ini dia murni karotenoid. Karotenoid itu biasa ditemukan di bahan yang lain, contohnya kayak wortel. Wortel itu kan warnanya orange kemerahan gitu. Ya warnanya cenderung merah gitu ya, Mas. Nah, ini yang membuat dia itu lebih bagus daripada minyak sawit yang di pasaran. Jadi kenapa juga dia berubah dari merah menjadi kuning, karena proses pembuatan minyak goreng itu menempuh beberapa tahap gitu, Mas. Nah, karena permintaan konsumen juga sih, Mas. Jadi kalau konsumen itu menginginkannya, mereka itu lebih suka yang bening, dan untuk red palm oil ini dia lebih kental daripada minyak biasa. Jadi konsumen itu lebih suka yang kuning. Padahal sebenarnya minyak sawit merah ini juga
bisa menjadi cair ketika terkena panas. Nah, apalagi tadi pertanyaannya, kenapa bisa jadi kuning ya? Nah, itu karena masyarakat itu menginginkannya yang lebih kental dan warnanya lebih jernih, yaitu karena dia mengalami 3 tahap proses pembuatan minyak goreng. Yang pertama itu ada deodorisasi, itu ada bleaching. Bleaching itu dia pemucatan warna, jadi warnanya itu merah. Warnanya itu, jadi karotenoidnya ini dihilangkan, dirusak. Sebenarnya tidak dihilangkan sih, dirusak. Jadi strukturnya itu tidak lagi bentuknya karotenoid, jadi rusak. Strukturnya itu dirusak, jadi warnanya pucat. Dan tokoferol-tokotrienolnya juga jadi rusak. Jadi dia juga setelah itu dimurnikan lagi. Biasanya dia menggunakan clay, apa itu, kayak karbon gitu loh Mas, di bagian refining ini, dan dia makin jernih. Kemudian, nah ini yang tahapan yang dia itu membentuk MCPD juga. Tadi saya akan menjelaskan sebenarnya minyak goreng itu juga udah ada MCPD dan GE-nya, karena di tahapan deodorisasi ini dia menggunakan suhu yang tinggi, bisa mencapai 200. Ini tujuannya untuk dia itu benar-benar menghilangkan bau sawitnya. Jadi memang karena memang masyarakatnya menginginkannya minyak itu cair, bening, dan tidak berbau. Nah, untuk perbandingan, sebenarnya kalau yang minyak goreng itu juga dia difortifikasi atau tambahkan vitamin, kadarnya tidak sebanyak di minyak sawit merah. Gitu Mas, apakah menjawab? Iya, Mbak. Terima kasih. Terus kemudian, Mbak, untuk tadi dikatakan juga dia memiliki apa nih, kandungan karotenoidnya atau provitamin T-nya yang sangat tinggi ya. Iya. Nah, kemudian dia tadi juga dikatakan mengenai bleachability atau tingkat pemucatan. Nah, itu nilai dari bleachability-nya itu sekitar vitamin A-nya atau beta-karotinnya gitu. Ya, terima kasih Mas Supriyadi. Untuk saya malah kayak baru dengar ada tingkat pemucatan itu, karena di pemucatan itu kan yang dihilangkan adalah memang komponen-komponen yang baik. Sebenarnya nggak cuma karotenoid, tokoferol, ada fosfolipid. Itu yang dia membuat dia lebih viskos juga. Nah, itu kalau setahu saya yang di pemucatan ini memang dia memang ingin bukan menghilangkan, merusak. Jadi memang itu tidak ada karotenoid lagi, karena dia yang menyumbang warna merah. Gitu, Mas. Untuk ininya apa sih namanya, satuan dari pemucatannya itu kan ada satuannya itu kan kalau nggak salah. Nah, itu apa sehingga dia minyak tersebut bisa dipecahkan, itu bisa menjadi pecah itu. Kalau satuan dari kalau dari literatur itu kebanyakan mereka mengecek tokoferol, tokotrienol, karotenoid itu satuannya dalam ppm gitu, Mas. Part per million. Gimana, Mas? Nggak menjawab ya? Kayaknya malah lebih tahu daripada saya. Nanti saya agak lupa kuliah di sawit itu. Mohon maaf kalau nggak bisa menjawab dengan baik. Baik, karena waktu mungkin ini Mas Supriyadi dicukupkan terlebih dahulu nih, karena masih ada beberapa pertanyaan yang lain.
Gimana, nggak apa-apa ya, Mas? Oh, baik, mungkin kita langsung menuju ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada beberapa pertanyaan lagi di chat. ini ada dari Mbak Nita ya, Mbak Nita Handayani. pertanyaannya yaitu, saya saya bertanya kepada Mbak Elika, mitos atau fakta kalau minyak yang sudah baik seperti minyak olive oil tidak baik jika dimasak ya Mbak. Kemudian soal pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana proses olive oil untuk dapat dikonsumsi sebaiknya. Nah, ini tipsnya gimana Mbak? Terima kasih. Ya, bisa langsung saya jawab ya? Ya, terima kasih Mbak Nita atas pertanyaannya. Sebenarnya kalau di bahasan saya minyak sawit ya, tapi saya akan mencoba menjawabnya. Mitos atau fakta, kalau minyak yang sudah baik, ya dia lebih tidak baik. Karena tadi yang saya presentasikan waktu bagian ini adalah pembentukan dua senyawa yang dia itu bersifat karsinogen. Jadi apalagi kalau di situ ada garamnya, karena sebenarnya di sini yang terjadi adalah secara fisik karena panas. Jadi strukturnya itu rusak karena panas. Nah, ketika ada garam dia itu dapat membantu pembentukan dari MCPD ini dan si glicidil esternya. Gitu untuk yang pertama. Jadi dia menjadi lebih tidak baik. Kemudian tips dari saya apa ya untuk ini ya penggunaan olive oil gitu ya jika dikonsumsi. Sebenarnya minyak itu bisa sih dikonsumsi tanpa dia dimasak. Maksudnya tanpa dia dipanaskan. Justru memang ketika di kondisi dia utuh, maksudnya bukan mentah sih. Dia itu apa ya masih lebih bagus karena strukturnya tadi itu asam lemaknya masih utuh, nggak ada yang rusak, kemudian nggak terbentuk MCPD dan GE. Nah, tipsnya kalau mau untuk memasak itu ya cukup maksimal 2 kali penggorengan gitu. Kalau misal ternyata 1 kali penggorengan dia sudah hitam, lebih baik dihentikan. Apalagi yang gorengnya sampai berasap-asap gitu. Itu lebih baik dihindari ya. Udah gimana? Saya kembalikan ke Mbak Dila. Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Elita. Ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 3, ini ada satu pertanyaan lagi dan mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Dari Mbak Fitria Kulsum. Oh ya, tadi Mbak Gita cukup ya untuk jawabannya. Nah, ini sekarang dari Mbak Fitria Kulsum izin bertanya kepada Mbak Elita, lebih baik yang mana dari segi kandungannya antara minyak kelapa sawit dengan minyak VCO. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga perbedaan khasiatnya. Terima kasih. Mbak Elita, dipersilakan. Terima kasih Mbak Pipit untuk pertanyaannya. Sebenarnya saya belum pernah ada paper yang dia itu membandingkan mana yang bagus. Nah itu karena dua-duanya sebentar dulu. Tapi ini minyak kelapa sawit yang dimaksud di sini, maksud Mbak Pipit mungkin minyak goreng ya atau RPO. Kalau RPO itu bagusnya karena dia memang ada karotenoid dan tocopherol atau vitamin E-nya tadi. Nah, kalau di VCO itu kan setahu saya dia itu juga murninya dalam artian dia tidak mengalami proses yang seperti tadi disebutkan. Jadi minyak goreng itu dari kelapa maupun sawit prosesnya tuh sama untuk membuat minyak goreng itu sama. Jadi nanti melalui tahapan kayak
deodorisasi atau penghilangan bau, kemudian bleaching, kemudian pemanasan, itu masih tetap dilakukan pada pembuatan VCO, minyak goreng yang dari kelapa. Nah, itu kalau dari nggak bisa dibandingkan seperti itu, tapi setahu saya kalau VCO itu ada asam lemak rantai gandanya. Mungkin di situ dia lebih mudah untuk teroksidasi. Nah, untuk khasiatnya karena kalau minyak sawit itu kan banyaknya saturated dan saturated dan unsaturated. Nah, dia itu tidak menyumbang ke penyakit kardiovaskuler. Jadi dia dikonsumsi ya dia baik-baik saja untuk menjaga kesehatan tubuh. Jadi metabolisme di dalam tubuh dia akan baik-baik saja. Gitu, Mbak. Jadi kalau metabolismenya baik kan kita terhindar juga dari berbagai penyakit. Mungkin nih kalau ada teman dari kesehatan mungkin dia lebih paham mekanisme di dalam tubuhnya. Mungkin ini ada Mas Wahyu dari dokter hewan kayaknya juga bisa menjawab. Nah, gitu kalau dari saya sebagai orang pangan karena terbatas di bahasan tentang pangannya aja, saya tahu saya memang seperti itu, Mbak. Saya kembalikan ke Fadila. Baik, terima kasih jawabannya Mbak Elika. Mungkin dari Mbak Fitria boleh menanggapi atau mungkin sudah jelas. Terima kasih. Berarti sudah cukup jelas. Nah, ini mungkin teman-teman karena sudah menunjukkan pukul 3 sore. Nah, ini mungkin kita mungkin masuk ke sesi penutup ya. Nah, sebelum diakhiri, nah mungkin ada beberapa poin yang mungkin bisa diambil dari kegiatan kita ya, dari bidang ilmiah 3 ini, hiruk pikuk mengenai kelapa sawit gitu, dari lahan hingga masuk ke dunia pangan seperti apa. Nah, setelah dijelaskan gitu ya dari 3 narasumber, ternyata banyak sekali bahwa stigma masyarakat umum mengenai tanaman sawit ini. Jadi dari kerusakan lahan oleh sawit, kemudian penyakit-penyakit yang ditimbulkan dari mengkonsumsi sawit, dari tanaman sawit itu sendiri, mungkin ternyata stigma masyarakat tersebut tidak semuanya itu benar gitu, tapi tergantung mungkin dari cara pengolahan lahannya itu harus memperhatikan kondisi alamiah dari tanamannya, kemudian atau penggunaan pupuk, herbisida dan pestisida yang baik, nah dan tidak merusak lingkungan, dan juga mungkin dari segi penggunaan minyak kelapa sawit ini yang tidak digunakan dengan suhu tinggi dan juga garam tinggi sehingga tidak merusak komponennya seperti yang dikatakan Mbak Elita itu ada komponen karotenoid yang ternyata penting untuk kesehatan mata. Nah, itu bisa rusak dan kalau misalkan tadi pengolahannya atau pemakaiannya tidak benar. Nah, mungkin adakah yang teman-teman di sini apabila ada pertanyaan-pertanyaan atau yang belum jelas dikonfirmasi mungkin nanti bisa mengontak masing-masing narasumber kita, dan sebelumnya dan demikianlah mungkin dari acara kita pada hari ini. Kita tutup dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah banyak bertanya, sudah banyak aktif di forum ini, dan kepada ketiga narasumber ada yang perlu disampaikan lagi mungkin dari ketiga narasumber, mungkin seperti pesan-pesan gitu atau ya mungkin boleh dari Mas Angga atau Mbak Elita, dari Mbak Nia gitu, apa quotes terakhir gitu sebelum ditutup, boleh dipersilahkan. Kalau tidak ada, baik, ya terima kasih. Angga. Mungkin sedikit saja ya, sawit ini menjadi isu yang sangat menarik apabila diangkat gitu. Tetapi ya banyak juga yang tidak pro kontra terhadap sawit ini. Sedangkan ya mungkin teman-teman bisa melihat sendiri itu bagaimana cara menilai atau memandang sawit ini dari sudut pandang teman-teman gitu. Bagaimana kita harus menjaga, bagaimana kita harus merawat, dan bagaimana kita harus melestarikan gitu. Karena kelestarian yang kita jaga sekarang itu pasti akan berguna di masa-masa masa depan gitu. Tidak kita melestarikan sekarang tapi
tidak harus sekarang kita dapatkan gitu, tapi nanti di masa depan. Mungkin seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Mas Angga. Mungkin dari Mbak Nia dan Mbak Elita ada yang bisa di ini mungkin. Kalau cukup, kita nanti ada sesi untuk dokumentasi ya. Mungkin bisa dihidupkan dari sekarang videonya, teman-teman semua. Nanti ini buat buat dokumentasi gitu dalam acara ini. Nah, mungkin sudah siap. Ada yang masih ditutup? Silakan dibuka semuanya ya, teman-teman. Jadi bagi yang bertugas buat screenshot boleh segera bersiap juga. Ini ada beberapa yang belum menunjukkan videonya. Sudah? Apabila sudah, mungkin Mbak Elita ya bisa memberi. Ya, baik. Dalam hitungan 3, siap ya? 1, 2, 3. Oke, udah. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Sudah? Terima kasih Mbak Elita, karena dicukupkan hari ini teman-teman. Mohon maaf apabila dalam acara ini tadi terdapat kesalahan gitu. Semoga teman-teman dan kita semua bisa mendapatkan manfaat dari bincang ilmiah ketiga ini dan ditunggu untuk bincang ilmiah selanjutnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua atas partisipasinya. Terima kasih semuanya. Caranya berhenti. Berhenti